Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan menjelaskan mengenai materi budaya, organisasi, dan etika kerja. Sebelumnya, saya memperkenalkan anggota 7 terlebih dahulu, yaitu ada Faradita Agenovindia dengan NIM 151420005, Happy Diseptia dengan NIM 15114200008, Bintang Permatasari dengan NIM 15114200016, Lidwina Juliananda dengan NIM 15114200031, Oki Hermawan dengan NIM 15114200043, Lutfi Atin Husna dengan NIM 15114200047, Indi Astuti dengan NIM 198110081. Next. Baik, di sini kelompok kami akan menjelaskan mengenai definisi, tingkatan budaya organisasi, konsep, faktor penentu, fungsi utama, karakteristik, indikator, budaya lemah, dan budaya kuat. Next. Baik, untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Oki. Kepada Oki, dipersilahkan. Baik, terima kasih untuk moderator. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai definisi budaya organisasi dan etika kerja. Untuk yang pertama yaitu budaya organisasi. Konsep budaya organisasi masih tergolong baru. Konsep ini diadopsi oleh pada teoritis dari disiplin antropologi. Oleh karena itu, keragaman pengertian budaya pada disiplin antropologi juga akan berpengaruh terhadap keragaman pengertian budaya pada disiplin organisasi. Konsep budaya organisasi mendapat perhatian luar biasa pada tahun 1900-an ketika para sarjana mengeksplorasi bagaimana dan mengapa perusahaan Amerika gagal bersaing dengan perusahaan Jepang. Robin sendiri mendefinisikan bahwa budaya organisasi adalah sebuah sistem makna bersama yang dianut oleh anggota-anggota yang membedakan organisasi itu dari organisasi-organisasi lainnya. Definisi lain pun menurut Kramer dan Kiniki mengenai budaya organisasi adalah suatu wujud anggapan yang dimiliki, diterima secara implisit oleh kelompok dan menentukan bagaimana kelompok tersebut merasakan, memikirkan, dan bereaksi terhadap lingkungan yang beraneka ragam. Nah, berdasarkan beberapa definisi yang tadi sudah disebutkan, dapat disimpulkan bahwa budaya organisasi adalah suatu pola atau sistem yang berupa sikap, nilai, norma perilaku, bahasa, keyakinan, ritual yang dibentuk, dikembangkan, dan diwariskan kepada anggota organisasi sebagai kepribadian organisasi tersebut yang membedakan dengan organisasi lain, serta menentukan bagaimana kelompok dalam merasakan, berpikir, dan bereaksi terhadap lingkungan yang beragam, serta berfungsi untuk mengatasi masalah adaptasi internal dan eksternal. Kemudian untuk etika kerja, etika sendiri berasal dari bahasa Yunani, etikos, yang mempunyai beragam arti. Pertama, sebagai analisis konsep-konsep mengenal apa yang harus, tugas, aturan-aturan, moral, benar salah, dan hal-hal yang berkaitan. Kedua, pencarian ke dalam watak moralitas atau tindakan-tindakan moral. Ketiga, pencarian kehidupan yang baik secara moral. Etika dapat didefinisikan sebagai seperangkat prinsip moral yang membedakan yang baik dan yang buruk. Etika adalah bidang ilmu yang bersifat normatif karena ia berperan menentukan apa yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan oleh seorang individu. Menurut Syarik Mangku Prawira, etika kerja adalah aturan normatif yang mengandung sistem nilai dan prinsip moral yang merupakan pedoman bagi karyawan dalam melaksanakan tugas pekerjaannya dalam perusahaan. Nah, etika kerja ini merupakan acuan yang dipakai oleh suatu individu atau perusahaan sebagai pedoman dalam melaksanakan aktivitas bisnisnya agar kegiatan yang mereka lakukan tidak merugikan individu atau lembaga yang lain. Dari pengertian yang sudah disebutkan, dapat disimpulkan bahwa etika kerja adalah acuan atau aturan norma yang dijadikan pedoman dalam bekerja, di mana aturan tersebut dimiliki oleh setiap perusahaan untuk diikuti oleh seluruh karyawan, termasuk pimpinan, sehingga akan mampu membentuk nilai moral yang baik. Kemudian,
bagian materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan yang lain. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tingkatan budaya organisasi. Jadi, di dalam budaya organisasi terdapat beberapa tingkatan. Menurut DAF, pada tahun 2002 terdapat 3 tingkatan budaya organisasi, yaitu satu ada artifak, merupakan tingkatan pertama dalam budaya organisasi, yaitu hal yang bisa dilihat, didengar, ataupun dirasakan seseorang ketika berhubungan dengan suatu kelompok yang baru. Artifak memiliki sifat kasat mata atau visible, seperti lingkungan fisik organisasi, cara berpakaian, cara berperilaku, perayaan atau seremonial, simbol-simbol fisik, tata ruang kantor, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, ada nilai, merupakan suatu alasan yang diberikan oleh sebuah organisasi yang digunakan untuk mendukung caranya melakukan sesuatu. Ini merupakan budaya organisasi yang memiliki tingkatan kedua dan mempunyai tingkatan kesadaran yang lebih tinggi dibandingkan artifak. Di dalam tingkatan ini, baik anggota maupun organisasi memerlukan tuntutan strategi, tujuan, dan juga filosofi dari seseorang pemimpin organisasi untuk bersikap dan juga bertindak. Oleh karena itu, untuk bisa memahami nilai ini, sering dilakukan wawancara dengan anggota kunci organisasi atau menganalisa kandungan artifak seperti dokumen. Yang ketiga ada asumsi dasar. Bagian ini merupakan bagian yang paling penting dari budaya organisasi. Asumsi ini merupakan reaksi yang dipelajari dan berawal dari nilai-nilai yang didukung, dikarenakan keyakinan yang dianggap telah ada oleh suatu organisasi. Misalnya seperti kepercayaan, perasaan yang menjadi sumber nilai dan tindakan, juga persepsi. Asumsi-asumsi dasar ini merupakan tingkat ketiga budaya organisasi yang menetapkan cara yang tepat untuk melakukan suatu di dalam sebuah organisasi. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Lutfi Atin. Baik, untuk materi selanjutnya dari tingkatan budaya yang sudah dijelaskan oleh rekan saya ingin menambahkan beberapa konsep dari value itu sendiri. Nah, value itu tadi ada di tingkatan kedua. Dalam value itu dibagi menjadi dua bagian. Ada espoused value yang berarti nilai yang diharapkan oleh suatu perusahaan, biasanya terletak pada visi dan misi, lalu ada connected value atau nilai yang sudah ada di dalam diri anggota organisasi atau suatu perusahaan. Nah, selain itu, terdapat 5 konsep yang menjelaskan tentang 5 komponen nilai, yaitu yang pertama, nilai adalah konsep kepercayaan, yang kedua, mengenai perilaku yang dikehendaki, yang ketiga, nilai adalah keadaan yang amat penting, yang keempat, nilai adalah pedoman, menyeleksi, dan mengevaluasi kejadian dan perilaku, dan yang terakhir, nilai itu diurutkan berdasarkan dari yang relatif penting. Nah, selanjutnya ini ada konsep budaya organisasi. Nah, pada kelompok kami ini memilih Unilever sebagai contohnya. Kita ketahui sendiri bahwa pada artefak adalah bagian yang terlihat secara luar atau orang lain yang tidak sebagai karyawannya itu bisa tahu nih. Nah, itu bisa dilihat dari logo Unilever. Kita sendiri sudah sangat familiar ya. Nah, selanjutnya Unilever itu adalah perusahaan yang memiliki tujuan untuk memasyarakatkan kehidupan yang berkelanjutan, kehidupan yang ramah lingkungan, dan memberikan manfaat sosial kepada masyarakat. Seperti yang kita ketahui bahwa iklan-iklan Unilever, contohnya Rinso, banyak iklannya itu menunjukkan kegiatan sosial dan mengampanyekan mengenai ramah lingkungan. Nah, selain itu Unilever ini tidak hanya bergerak pada kebutuhan rumah tangga saja, akan tetapi dia juga menjadi perusahaan yang menghasilkan makanan dan es krim di Indonesia. Nah, secara fisik lingkungan kerja Unilever sendiri, mereka menerapkan lingkungan kerja yang karyawannya itu bekerja secara work-life balance, di mana mereka terdapat keseimbangan antara bekerja dan kebutuhan yang lainnya. Dan ini ditunjang dengan adanya program Fun Vitality, di mana para karyawannya dapat menyalurkan hobinya. Nah, dari artefak ini
perlu diketahui bagi masyarakat karena berfungsi untuk memotivasi kita sebagai calon pegawai agar bisa meningkatkan skill dan mengimprove skill kita agar bisa diterima di startup seperti Unilever ini. Nah, selanjutnya value Unilever sendiri, pada hal ini kami mengambil enacted value, di mana value yang diharapkan oleh perusahaan. Yang pertama ada visi dan misinya. Nah, visinya itu untuk meraih rasa cinta dan penghargaan dari Indonesia dengan menyentuh kehidupan setiap orang Indonesia setiap harinya. Dan ada beberapa misi di dalamnya, salah satunya itu ada bekerja untuk menciptakan masa depan yang lebih baik setiap hari. Dan di dalamnya itu dia juga menganut nilai-nilai integritas, respect, tanggung jawab, semangat kepeloporan. Dan yang terakhir ada basic asumsi, di mana pada basic asumsi ini kepemimpinan merupakan hal yang harus dimiliki oleh setiap karyawan Unilever. Dan pada hal ini mereka itu melakukan pelatihan-pelatihan mengenai kepemimpinan. Jadi di perusahaan Unilever ini kepemimpinan merupakan hal atau sesuatu yang sangat penting dalam karir. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya yaitu ada faktor penentu budaya organisasi. Yang mana faktor penentu budaya organisasi itu yang pertama ada satu karakter perorangan. Yang dimaksud dengan karakter perorangan merupakan faktor yang berperan dalam budaya organisasi adalah individu-individunya itu yang ada di dalam organisasi tersebut. Setiap perusahaan memiliki budaya organisasi yang berbeda. Hal ini disebabkan oleh nilai-nilai kepribadian dan etika yang berbeda dari masing-masing individu dalam organisasinya masing-masing, serta didukung oleh faktor pemimpin dan juga faktor anggota lainnya. Yang mana apabila kedua faktor tersebut dapat bekerja sama dalam membangun, membentuk, dan juga memperkuat budaya dalam organisasi, maka seorang pemimpin akan diteladani dan dijadikan contoh oleh anggotanya. Lalu yang kedua ada faktor etika. Faktor etika perusahaan yang baik adalah perusahaan yang memiliki etika yang baik dengan klien maupun rekan kerja. Etika bisnis di sini mencakup moral, keyakinan, dan aturan yang memelihara hubungannya stabil dengan anggota organisasi lainnya. Lalu dibagi lagi menjadi etika sosial. Etika sosial merupakan nilai moral yang diberlakukan secara formal dalam sebuah sistem sosial yang legal, dalam bentuk tidak tertulis dan dilakukan oleh semua orang dalam melakukan aktivitas kesehariannya. Lalu ada juga etika profesional, yang mana merupakan nilai moral yang dikembangkan oleh sekumpulan orang-orang terlatih untuk mengendalikan performa pekerjaan dan manajemen sumber daya yang mereka miliki. Lalu ada etika personal. Etika individual atau etika personal adalah nilai moral perorangan yang digunakan oleh individu untuk menata pola hubungan mereka dengan orang lain. Lalu ada pembagian hak kekuasaan. Pembagian hak dalam suatu organisasi atau kepemilikan hak adalah hak untuk menggunakan sumber daya yang ada di dalam organisasi tersebut. Lalu pembagian hak ini memberikan aturan juga tanggung jawab kepada setiap individu yang termasuk dalam organisasi dan mempengaruhi pada pengambilan nilai, norma, dan sikap dalam organisasi. Lalu dalam pembagian hak kekuasaan ini ada hak manajer sebagai pembagian kekuasaan untuk manajer yang merupakan hal yang dilakukan pada setiap perusahaan. Lalu ada hak anggota atau pegawai, yang mana hak anggota juga menjadi salah satu subfaktor pada pembagian kekuasaan. Hak anggota ini sangat penting untuk diperhatikan agar sebuah perusahaan dapat berjalan dengan baik dan hak anggota berpengaruh pada budaya kerja suatu perusahaan. Lalu ada yang keempat ada faktor struktur organisasi. Struktur organisasi adalah sistem formal tugas dan hubungan kekuasaan yang digunakan untuk mengatur operasi perusahaan atau organisasi. Perbedaan pilihan struktur organisasi akan menyebabkan perbedaan nilai budaya atau organisasi. Karena hal inilah yang membentuk pegawai dalam menjalankan aktivitasnya serta penyampaian informasi dalam organisasi. Faktor ini didukung oleh 6 bagian, yaitu spesialisasi tenaga kerja, departementalisasi, rantai komando, busur kendali, desentralisasi terpusat, dan juga ada formalisasi. Nah, lalu dalam subfaktor spesialis kerja ini, membagi pekerjaan atau tugas dalam sebuah organisasi dalam tugas-tugas kecil sehingga setiap individu yang melakukan pekerjaan itu menjadi lebih spesialisasi.
Lalu yang kedua ada subfaktor departementalisasi, yaitu pengelompokan pekerjaan yang sejenis dalam departemen sehingga spesialisasi dapat dikerjakan dengan baik. Lalu ada subfaktor rantai komando, yang merupakan garis tidak terputus dari wewenang yang manajemen puncak sampai ke bagian paling bawah sebuah organisasi. Lalu ada subfaktor rentang kendali, merupakan seberapa banyak karyawan yang bisa ditangani secara efisien dan efektif dalam sebuah departemen. Lalu ada subfaktor sentralisasi-desentralisasi, yang mengacu pada pengambilan keputusan yang dipusatkan dalam satu titik tunggal dalam organisasi tersebut. Lalu ada subfaktor formalisasi, yang mengacu pada seberapa formalkah sebuah peraturan yang diberlakukan dalam sebuah organisasi. Bisa di next. Lalu fungsi utama dalam organisasi ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, budaya berperan dalam menetapkan batasan, yang berarti budaya tersebut menciptakan beberapa perbedaan-perbedaan yang jelas antara satu organisasi dengan yang lainnya. Lalu kedua, budaya memberikan anggota organisasi rasa identitas. Yang ketiga, ada budaya memfasilitasi komitmen untuk suatu yang melampaui kepentingan pribadi individu. Yang keempat, kebudayaan meningkatkan stabilitas sistem sosial, yang mana budaya adalah perangkat sosial yang harus dikatakan dan dilakukan oleh karyawan. Lalu yang kelima, budaya sebagai mekanisme yang signifikan, yang mana fungsi ini tuh budaya mengendalikan, yang membimbing dan mencontoh sikap serta perilaku karyawan. Lalu juga ada budaya menentukan aturan main. Nah, fungsi budaya untuk menentukan aturan main itu sebagai identitas dan citra suatu komunitas. Lalu fungsi budaya menurut Draha, yaitu yang pertama sebagai kemampuan. Yang kedua ada sebagai identitas dan citra suatu komunitas. Lalu ada sebagai mekanisme adaptasi atau perubahan. Lalu ada pengikat komunitas yang sebagai warisan. Lalu fungsi budaya sebagai sumber, fungsi budaya sebagai proses membuat negara kongruen, fungsi penggerak, dan juga fungsi sebagai panutan. Untuk materi selanjutnya bisa dibacakan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan mengenai karakteristik budaya organisasi. Berdasarkan penelitian menunjukkan bahwa ada 7 karakteristik utama yang merupakan keseluruhan dari hakikat budaya organisasi. 7 karakteristik utama tersebut diantaranya adalah yang pertama, inovasi dan keberanian mengambil resiko. Karyawan didorong untuk bersikap inovatif dan berani mengambil resiko. Yang kedua adalah perhatian pada hal-hal yang rinci. Dilihat dari sejauh mana karyawan diharapkan menjalankan presisi analisis dan perhatian pada hal-hal yang mendetail. Yang ketiga adalah orientasi hasil. Dilihat dari sejauh mana manajemen berfokus lebih pada hasil ketimbang pada teknik dan proses yang telah digunakan untuk mencapai hasil tersebut. Yang keempat adalah orientasi orang. Ditinjau dari sejauh mana keputusan-keputusan manajemen mempertimbangkan efek dari hasil tersebut atas orang yang ada di dalam organisasi. Yang kelima adalah orientasi tim. Ditinjau dari sejauh mana kegiatan-kegiatan di organisasi pada tim ketimbang kepada individu-individu. Yang keenam ada keagresifan. Ditinjau dari sejauh mana orang bersikap agresif dan kompetitif ketimbang santai. Nilai yang terakhir adalah nilai stabilitas. Dapat dilihat dari sejauh mana kegiatan-kegiatan organisasi menekan dipertahankannya status quo dalam perbandingannya dengan pertumbuhan. Budaya organisasi mewakili sebuah persepsi yang sama dari para anggota organisasi, atau dengan kata lain, budaya adalah sebuah sistem makna bersama. Karena itu, harapan yang dibangun dari sini adalah bahwa individu-individu yang memiliki latar berbeda atau berada di tingkatan yang tidak sama dalam organisasi
akan memahami budaya organisasi dengan pengertian yang serupa. Selanjutnya saya akan menjelaskan perbedaan karakteristik budaya di perusahaan swasta dengan perusahaan negeri sipil. Yang pertama adalah perusahaan swasta, yaitu Bank Swasta Nasional di Kota Bandung. Yang pertama adalah taat dalam melaksanakan dan mengamalkan ajaran agamanya. Yang kedua, selalu berusaha untuk menimba ilmu guna meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya demi kemajuan perusahaan. Yang ketiga adalah mengutamakan kerjasama dalam melaksanakan tugas untuk mencapai tujuan perusahaan dengan kinerja yang baik. Yang keempat adalah selalu memberikan yang terbaik secara ikhlas bagi perusahaan dan semua stakeholders. Yang kelima adalah selalu bekerja secara profesional yang kompeten dalam bidang tugasnya. Selanjutnya adalah karakteristik budaya pegawai negeri sipil, yaitu di Dinas Kehutanan dan Perkebunan Daerah Kabupaten Morowali. Yang pertama ada motivasi, etos kerja, dan disiplin kerja secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja PNS pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Morowali. Yang kedua, motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja PNS pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Morowali. Yang ketiga adalah etos kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja PNS. Dan yang terakhir adalah disiplin kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja PNS. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada indikator kinerja budaya, itu ada 4. Yang pertama norma. Norma merupakan aturan yang tidak tertulis yang diterima oleh anggota dalam kelompok. Norma juga memberikan informasi tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan di keadaan serta situasi tertentu. Yang kedua ada nilai dominan, nilai utama yang diterima oleh anggota organisasi. Nilai utama menjadikan gambaran suatu kepribadian yang ada dalam suatu organisasi. Selanjutnya yaitu aturan, merupakan peraturan, prosedur, serta kebijakan yang bentuknya tertulis dan telah adanya kesepakatan serta kewajiban untuk dipatuhi serta dijalankan, seperti dalam berperilaku, berbicara, ketepatan waktu, disiplin, dalam maupun mengerjakan tugas-tugasnya. Yang terakhir yaitu iklim organisasi, merupakan suatu penyampaian tentang keterbukaan atau perasaan dari karyawan dalam suasana lingkungan kerja yang berguna dalam mengevaluasi seluruh masalah yang ada di lingkungan kerja, dengan tujuannya organisasi tercapai. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang budaya kuat dan budaya lemah pada organisasi. Di dalam kehidupan berorganisasi ini dapat dibedakan antara budaya kuat dan budaya lemah, yang dimana budaya yang kuat ini menunjukkan seberapa baik anggota organisasi bisa mengenali dan melaksanakan tugasnya sesuai dengan nilai-nilai yang ditetapkan oleh organisasi. Budaya kuat adalah budaya menganut nilai-nilai inti suatu organisasi. Semakin banyak anggota organisasi mengenali nilai-nilai inti ini, semakin kuat pula budaya organisasinya. Sebaliknya juga dengan semakin sedikit anggota organisasi ini menerima dan menerapkan aturan dan regulasi yang ditetapkan oleh organisasi, maka semakin lemah pula budaya suatu organisasi. Pada budaya yang lemah, menunjukkan komitmen karyawan yang kurang terhadap organisasi. Organisasi ini tidak hanya membutuhkan budaya yang kuat, tetapi juga membutuhkan budaya yang sehat. Jika budaya yang kuat ini tidak sehat, maka budaya itu akan membawa bencana. Nah, ada pula nih ciri-ciri dari budaya kuat dan budaya lemah pada organisasi. Ciri-ciri budaya organisasi yang kuat, yang pertama, anggota loyal pada organisasi. Yang kedua, pedoman perilaku orang di perusahaan didefinisikan dengan jelas, dipahami, dihormati, hingga dilaksanakan. Yang ketiga, nilai dianut organisasi tidak berhenti hanya pada slogan. Yang keempat, organisasi memberi tempat khusus untuk pahlawan organisasi. Yang kelima, ada banyak ritual, yaitu mulai dari ritual sederhana hingga ritual yang mewah. Yang terakhir, jaringan budaya yang menampung kisah kehebatan para pahlawan.
Nah, selanjutnya, ciri-ciri budaya organisasi yang lemah. Yang pertama, mudah membentuk kelompok yang saling bertentangan. Yang kedua, loyalitas kelompok ini sangat mengalahkan loyalitas pada organisasi. Yang terakhir, anggota organisasi ini tidak segan mengorbankan kepentingan organisasi untuk kepentingan pribadi. Terima kasih kepada kelompok 7 yang telah menjelaskan materinya. Demikian presentasi dari kelompok 7. Apabila terdapat kesalahan, kami meminta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.